Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Sebuah program yang insyaallah akan menayangkan kepada Anda tayangan dan bahasan-bahasan kajian Islam bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan seperti biasa kita mengundang satu narasumber yang hadir ke studio Duta TV yang akan membahas seputar tema menarik pada kesempatan hari ini, yakni beramal untuk akhirat. Untuk itu kita ingin menyapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Hairul Hudaya MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Ini di tengah setelah selesai mengajar ya Pak ya? Mengajar, menguji. Ini betul-betul dari jam 8:30 tadi beraktivitas sampai ini. Baik, Masya Allah. Semoga, insya Allah semoga semua diberkahi dan diberikan kebermanfaatan. Mudah-mudahan sehat. Betul, betul. Karena bicara mengenai kesehatan kan hal-hal yang kemudian juga erat kaitannya hari ini. Terkadang banyak orang yang menganggap kesehatan itu menjadi sebuah ujian. Betul. Terkadang juga menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Nah, bicara mengenai kenikmatan dan juga ujian, ini tidak lepaskan bagian dari di dalam sebuah kehidupan. Ada yang kemudian kita kenal istilah lawan kata di dalam Al-Quran itu sendiri kan banyak. Ada pahala, dosa, ada surga, ada neraka, ada pagi atau siang dan juga malam. Kemudian juga kita mengenal ada malaikat dan juga jin atau iblis begitu. Dengan kondisi di mana banyak sekali digambarkan pria wanita, kemudian juga orang yang istilahnya soleh dan orang yang kemudian juga akan masuk dalam orang-orang yang kemudian juga tidak diberkahi atau kemudian juga tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kesempatan hari ini kita bicara mengenai sebuah amalan. Amalan ini kan memang ragamnya banyak ya Pak. Banyak, betul. Istilahnya kalau kita sebagai umat muslim saja ada yang menyebut bahwa senyum saja bagian dari ibadah. Nah, dengan kondisi di mana sebuah amal ketika dijalankan dengan baik di dalam sebuah kehidupan seorang manusia, maka rasanya tidak ada alasan yang mampu menghalangi dirinya untuk memilih pintu surga manapun, insya Allah yang menjadi janji Allah tentu. Dengan kondisi di mana kita ingin belajar lebih banyak hari ini Pak, seputar amal, seputar akhirat begitu. Karena kehidupan kekal yang sudah begitu benar-benar dijanjikan adalah kehidupan di akhirat. Dan banyak dari kita yang juga seringkali tergelincir di dunia ini sendiri karena begitu banyak keinginan dan masih menjadi PR bagi kita untuk seumur hidup memperbaiki dan terus menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas keimanan. Bicara mengenai amal Pak, boleh langsung dibuka dengan tema kesempatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari amal itu. Amal itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Baik itu amal lisan maupun amal dari fisik kita, dari anggota tubuh kita, maupun amal hati kita. Jadi kalau kita selama kita manusia, itu tidak mungkin kita bisa lepas dari amal itu. Jadi semua kita apapun, kita mesti beramal kita. Dalam diam kita amal, dalam gerak kita amal, dalam kita tidak bersuara tapi hati kita bergeritik, memiliki ada hati kita itu, cenderung hati kita kemana, itu adalah bagian daripada amal. Jadi yang namanya manusia, itu tidak mungkin dia bebas dari amal. Terlepas dari amal itu dia mungkin. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kita ini makhluk khalifah yang itu dititipi dalam beramal itu. Itu dititipi akal oleh Allah. Nah, dengan akal ini kita bisa menentukan nanti. Ini amal baikkah, amal burukkah. Setiap amal yang baik mesti akan mendatangkan kebaikan efeknya, dampaknya. Nah, kemudian pengaruhnya. Baik itu terhadap kita maupun terhadap orang lain. Itu setiap amal baik. Dan itu dengan akal kita bisa mencerna itu. Kenapa? Karena manusia itu ada berakal. Nah, dengan akal itulah nanti dia akan menentukan dia mau mengambil amal yang baikkah atau dia melakukan amal yang buruk. Nah, dengan akalnya itu. Nah, karena dengan akalnya itu manusia memiliki kebebasan dia untuk memilih. Nah, waman syaa'a falyu'min, kata Allah, waman syaa'a falyakfur. Mau iman silahkan, mau kafir pun silahkan. Kenapa? Karena sudah ada akalnya kita. Orang akan menilai bahwa
iman itu baik dia. Kenapa? Karena kita tunduk kepada kebaikan, kepada pencipta kebaikan. Kita tunduk, itu iman berarti. Tapi sebaliknya, bila dia kufur, dia akan rusak dia akan binasa dia. Kenapa? Karena menentang kebaikan itu. Setiap penentang kebaikan, mesti dia akan binasa dia. Nah, kita manusia yang berakal, kita dititipi akal itu untuk memilih, kita menentukan pilihan. Kita mau kerjakan yang baikkah, mau kerjakan yang burukkah. Nah, makanya itu kata Nabi, al-kayyisu, kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah. Jadi yang orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu, nah kaitannya dengan akal ini ya. Orang yang berakal itu kata Nabi, mandana nafsahu. Orang yang mau menghitung-hitung amalnya, mandana nafsahu. Ini kita berhitung selama 1 tahun terakhir. Kita telah menjalani 12 bulan. 144, 145, berapa ratus hari kita jalani. 400 berapa hari kita jalani. Ini berapa hari kita jalani. Nah, kemudian berapa bulan kita jalani kehidupan kita itu. Orang yang cerdas itu kata Nabi, dia akan menghitung-hitung dia. Ini amal yang dia lakukan itu sejauh mana amal yang sudah kita lakukan itu, amal baik yang sudah kita lakukan, sejauh mana amal yang buruk, sejauh mana kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan muhasabah. Orang yang berhitung, makanya itu yang akal, yang orang berakal itu, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu, orang yang kalau dia pedagang dia pandai, dia akan menghitung dia keuntungan dalam perniagaannya. Nah, itu kalau orang pedagang itu cerdas dia akan menghitung setiap kali transaksi dia akan hitung. Ini bakal mendatangkan keuntungan kah atau mendatangkan kerugian kah? Kalau dia pedagang yang cerdas dia. Nah, bila pedagang yang cerdas, dia akan mengambil keuntungan, tidak mengambil kerugian. Hanya pedagang yang bodoh saja mengambil kerugian. Yang tidak pandai, dia akan mengambil kerugian. Tapi orang yang cerdas, dia akan mengambil keuntungan. Apa? Dia akan menghitung-hitung. Pembelian berapa, dia menjualnya berapa. Nanti di situ ada labanya. Kan berarti ada hitungan nih. Nah, kita pun seperti itu orang hidup. Karena kita tidak lepas dari amal. Kita pun menghitung-hitung juga. Nah, kenapa? Karena kita ada dititipkan akal yang itu mampu kita untuk menghitung-hitung amal kita, kata Nabi. Apa? Yaitu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian yang kedua, selain dia menghitung, dia beramal. Amalnya itu apa? Amalnya itu adalah untuk akhirat. Nah, amal itu nanti ada amal yang dalam bentuk batin kita, ada yang amal dalam bentuk lisan kita, ada yang amal dalam bentuk fisik kita. Itu semua amal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan begitu ya. Karena terkadang bicara mengenai amal, terkadang kita membatasi bahwa bentuk amal ibadah soleh yang betul bentuk peribadahan seringkali itu kita istilahnya rujukan bahwa menjadi sebuah amal baik begitu. Tapi ketika hal-hal yang lainnya mungkin tidak atau di luar dari peribadahan, padahal itu juga sebenarnya bagian dari amal dan amal baik, seringkali kita menganggap itu hanya hal-hal yang dianggap biasa begitu ya. Bicara mengenai amal, setiap anggota tubuh janjinya atau bahkan disebutkan akan menyuarakan, istilahnya akan aktivitas-aktivitas selama kehidupan. Manusia tempatnya salah, ada istilah seperti itu, dan terkadang dengan mengontrol iman, akal, dan nafsu itu sendiri kan kecenderungan itu seringkali muncul dan seringkali berubah-ubah. Ada yang istilahnya secara konstan mungkin hingga akhir hayatnya pada tahapan di mana akal dan iman itu mendominasi. Tapi ada kalanya bagi sebagian manusia yang tercipta itu nafsu yang mendominasi begitu, sehingga akal dan kemudian juga iman terkesampingkan. Nah, dengan berbagai ragam organ yang kita miliki, dengan seringkali bentuk kehilafan-kehilafan yang mungkin secara fisik tidak terlihat, tapi terkadang di hati penyakitnya. Hal-hal seperti ini, Pak, bagaimana sebenarnya kita mengelola akan kondisi tubuh kita, kondisi 3 hal yang ada di dalam diri kita, iman, nafsu, dan juga akal ini sendiri, agar tetap berjalan dengan seharusnya dan
istilahnya terproyeksi kepada akhirat, bukan kepada yang ada di dunia saja. Ya, ya. Jadi iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah ya. Itu menjadi dasar basis kita dalam beragama, dalam kehidupan itu, dalam amal, dalam apa saja itu adalah basisnya adalah iman. Kemudian yang kedua, godaan iman itu adalah dari nafsu kita. Tapi nanti yang mengontrol itu adalah akal kita. Nah, jadi iman ini kecenderungan kepada kebaikan. Sementara nafsu itu kecenderungannya kepada keburukan. Nah, nanti iman itu adalah amal soleh nanti. Kalau dia dasarnya adalah iman, maka dia selalu akan cenderung kepada arah kebaikan jalannya itu. Kalau dia iman dan takwa itu jalannya dia ke arah kanan, ke arah kebaikan. Sementara orang yang tidak beriman, maka cenderungnya adalah ke jalan kiri dia, ke jalan keburukan. Nah, itu amalus sayyiat nanti. Kalau di sini amalus saleh, kalau di sini adalah amalus sayyiat. Siapa yang petunjuknya itu, yang mengarahkan, oh ini nih amal baik ini nih. Nah, ikuti amal baik. Itu nanti akal kita yang mempertimbangkan itu dengan hati kita. Nah, hati kita ini nanti dia kemudian diproses dengan akal, kita bisa mencerna, kita bisa melihat, kita bisa merenungkan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kita putuskanlah. Nah, keputusan kita itu nanti apakah kita melakukan amal baik atau amal buruk. Nah, bicara mengenai keputusan nanti kita akan lanjutkan. Apakah dengan keputusan ini sendiri kan hasil pergolakan artinya Pak ya. Dari kondisi latar keimanan seseorang dikalikan dengan istilahnya nafsu yang bahkan menggoda untuk itu, tapi diproses oleh akal untuk mengambil sebuah keputusan apakah dilakukan atau tidak dilakukan. Seringkali mungkin menyelimuti di dalam diri kita dalam hal bersedekah saja. Uang di kantong misalnya 102.000. Seringkali 2.000 yang paling mendominasi untuk dikasihkan begitu. Tapi di satu sisi banyak pertimbangan-pertimbangan yang seringkali membuat seseorang untuk enggan misalnya dalam hal bersedekah dari hal nominal atau misalnya dalam hal ibadah, dalam hal misalnya pengerjaan sholat sunnah yang harusnya 4 rakaat di korting jadi 2 rakaat gitu Pak ya. Hal-hal seperti itu nanti sejauh mana peranan akal untuk kemudian juga memutuskan, dan apakah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang, dan kadar keimanan seseorang itu dilihat dari apa saja, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai amal baik dan amal buruk hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu ternyata menjadi sebuah keputusan dari hasil pergolakan yang ada di dalam diri kita. Terkadang yang mendominasi adalah nafsu itu tadi, sehingga keputusan yang diambil adalah perbuatan yang tercela atau yang dilarang. Kemudian juga seringkali kita bahkan melakukan banyak pertimbangan dan pada ujungnya ternyata tetap kepada hal-hal yang juga dilarang begitu, atau yang tidak memberikan manfaat. Dengan kondisi seperti itu Pak, apakah yang kemudian juga menjadi pergolakan itu kan bagian dari manusiawi. Betul. Di dalam diri kita artinya memang sudah tercipta untuk itu, di dalam mengambil sebuah keputusan untuk itu semua, dan hukum-hukumnya pun juga sudah disebutkan dengan jelas. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana sebenarnya porsi keimanan untuk bisa mengontrol akal yang seringkali banyak pertimbangan begitu Pak terhadap keputusan kehidupan, kondisi keluarga misalnya, untuk contoh sedekah saja misalnya. Bagaimana sebenarnya? Ya, jadi dalam setiap amal itu, dalam setiap perbuatan kita itu, baikkah, burukkah, mesti akan muncul sebelum kita melakukan itu adalah muncul pertimbangan-pertimbangan. Orang yang mau melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kita mau korupsi misalnya. Orang mau korupsi misalnya. Mesti dalam hatinya itu, dia akan berbisik hatinya itu pertama. Oh, ini dia tahu sudah. Dengan pengetahuannya dia tahu bahwa korupsi ini tidak baik. Bahwa korupsi ini merugikan. Bahwa korupsi ini adalah buruk. Bahwa korupsi ini adalah mendatangkan mudarat ya. Mendatangkan efek, mendatangkan negatif. Bahkan mungkin kalau sampai ketahuan, mungkin ini akan mendatangkan keburukan bagi diri dia dan keluarganya. Nah, itu sudah tahu dia. Nah, kemudian dia sebelum melakukan itu,
itu mesti dalam hati kita masing-masing itu ada gejolak terlebih dahulu. Nah, ini gejolak antara unsur-unsur kebaikan dengan unsur-unsur keburukan. Unsur-unsur kebaikan, dia akan mengingatkan, jangan lakukan itu. Itu mesti ada dalam hati kita. Setiap kali apa saja yang kita mau lakukan, dan itu dalam bentuk keburukan, dia akan, hati kita itu akan berbisik. Akal kita itu pun, dia mencerna dulu. Dia mencerna akal kita ini. Oh, kata akal kita, oh ini perbuatan kada baik ini sebenarnya, tidak baik ini. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain, mengambil yang bukan hak kita, kemudian apa? Akan mendatangkan efek yang buruk bagi kita, dan keluarga kita, dan pekerjaan kita, dan lain sebagainya lah. Yang itu adalah pertimbangan akal kita. Nah, nanti kemudian pertimbangan keimanan pun dia akan berbisik, jangan dilakukan itu. Tinggalkan. Toh tidak seberapa juga. Toh tidak membuat orang kaya juga. Toh walaupun kita dapat nikmati, nanti efeknya juga akan buruk. Nah, itu keimanan-keimanan kita. Tapi nanti pada sisi yang lain, itu muncul nafsu kita. Itu mesti itu. Pertempuran antara iman dengan nafsu, itu semakin kuat itu. Nanti nafsu mengatakan, kenapa ada peluang tidak kita ambil? Kenapa ada kesempatan tidak kita lakukan? Ini kan lumayan besar ini. Kita tanpa ini dapatkan uang yang banyak, yang lumayan banyak. Dan mungkin peluang itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak dalam posisi ini. Kalau kita tidak sekarang kita lakukan. Nah, inilah pertempuran antara iman dengan nafsu. Antara akal kemudian yang mengarahkan kita kepada kebaikan, kemudian nafsu kita yang mengarahkan kita kepada keburukan. Dan setiap amal apa saja, itu mesti ada seperti itu. Apalagi terhadap amal-amal yang memberikan efek yang besar ya. Efek yang besar dalam kehidupan kita dalam ini. Termasuk amal yang baik sekalipun, itu mesti ada dalam hati kita itu gejolak-gejolak gitu. Kita mau bersedekah tadi itu. Oh, asalnya kita dalam hati itu, ini ada pembangunan masjid. Oh, ini ada pembangunan pesantren. Kita sudah niat dalam hati itu. Kita akan sumbang itu. Berapa semen? Oh, semennya 500.000 untuk sekian sak misalnya. Oh, kita akan sumbang itu. Nah, begitu kita pulang, habis kita dari masjid tadi, karena masjid itu mengadakan pembangunan masjid, kemudian kita pulang, nanti akan ada gejolak di situ. Kok 500.000 ya? 500.000 itu kan lumayan besar juga. Atau dari eksternal misalnya. Atau dari eksternal bisa juga. Ini anak menyumbang nah, mamanya di rumah. Anak menyumbang apa? Anak menyumbang kesan masjid. Berapa? 500.000. Jangan 500.000 itu kebanyakan. Kan bisa saja kita menyumbang 100.000 atau bisa saja kita menyumbang 50.000, kan sama saja asal kita menyumbang. Nah, itu kan gejolak-gejolak antara kebaikan, antara keburukan, antara kita niat untuk melakukan kebaikan, antara kemudian niat kita mengurangi nilai kebaikan kita. Nah, kemudian antara kita mau melakukan kejahatan. Itu setiap amal kita itu mesti ada pertentangan itu. Nah, kemudian disitulah Allah menciptakan akal itu tadi. Menciptakan akal untuk mempertimbangkan. Tapi bagi orang yang akalnya itu bagus, kemudian dia tidak mengikuti nafsunya, tapi dia mengikuti keimanannya, mengikuti keyakinannya, mengikuti kebaikannya, mengikuti jalan yang lurus, dia akan tetap akan berjalan pada jalan yang lurus. Nah, itulah ya Nabi digambarkan dengan orang yang cerdas itu tadi apa? Al-Kayyis, mandana nasahu wa amila lima ba'dal maut. Amalnya itu dipertimbangkan, ini baik kadagasan akhirat. Ini buruk tidak buat akhirat saya. Ini baik tidak buat akhirat saya. Ini buruk tidak buat akhirat saya. Dana nafsahu, menghitung-hitung, dia mempertimbang-timbang. Ini kira-kira kalau saya beramal ini tidak baik, sudah jelas bagi akhirat saya. Nah, yang remaja kah, yang dewasa kah, kemudian yang tua kah, sampai kita mau menjelang mati itu, kita masih dihantui itu, kita masih digoda dengan godaan-godaan seperti itu. Tapi bila keimanan kita kuat, teguh kita, keyakinan kita teguh, kita akan mempertimbangkan itu. Ini baik tidak untuk kehidupan akhirat kita. Sama kayak kita makan. Kita ini sudah ada penyakit. Penyakit kita apa? Penyakit kita kolesterol. Penyakit kita darah tinggi. Penyakit kita macam-macam sudah. Nah, kemudian ada disajikan di situ beberapa macam makanan. Yang baik pun harus dipertimbangkan untuk kebaikan kesehatan kita. Apalagi yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Yang tidak baik itu sudah makanannya haram, kemudian berpengaruh lagi untuk kesehatan kita. Ini ada makanannya yang halal, tapi dia buruk untuk kesehatan kita. Nah, kita akan mempertimbangkan itu. Ya. Kita Artinya makan dengan yang mana? betul, artinya dengan kondisi di mana di dalam diri kita sudah memang ada alarm yang sebenarnya patut untuk kemudian juga kita
asah Betul, itu Pak ya. alarm itu. Alarm pengingat dan hati. terkadang itu alarm hati itu sendiri ternyata bisa saja luntur atau bahkan hilang Betul. ketika pemaksaan untuk melakukan kebaikan itu tidak dilakukan, begitu Pak ya. Nah seringkali kan memang kita terjebak di dalam situasi, terutama di dalam situasi internal maupun eksternal, dalam hal misalnya itu tadi sedekah, atau kemudian juga ada saja urusan-urusan yang dirasa membuat diri kita ini merasa seolah-olah tidak punya waktu begitu untuk melakukan sholat atau kemudian juga ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan. Namun di satu sisi lain Pak, melihat dengan kondisi seperti itu seringkali kan manusia ada lalainya, manusia ada saja yang kemudian juga ibaratnya tidak hanya sesekali terjebak di dalam sebuah kesalahan, tapi di satu sisi juga terkadang juga melakukan kebaikan. Nah, tinggal kan menghitung ini sendiri, mungkin secara akal manusia itu tidak dapat diukur dalam artian ranah berapa porsi pahalanya, berapa besaran pahala yang kemudian juga didapat, dosanya dan lain sebagainya. Lalu sejauh mana sebenarnya kita tergolong cerdas untuk kemudian juga merefleksikan setiap akhir tahun, bahkan di dalam sunnahnya itu sendiri kan ketika misalnya awal tahun akhir tahun itu kan ada amalannya, di dalam betul amal mengawali tahun, betul ada doanya juga bahkan diajarkan. Nah dengan kondisi seperti itu sebagaimana sebenarnya kita membijaki dengan pengetahuan diri kita bahwa di dalam komposisi tubuh kita itu ada 3 hal itu, tapi di satu sisi seringkali juga kita akan tergelincir atau bahkan terjerembab di dalam situasi yang sebenarnya kita tidak inginkan tapi terjadi dan bahkan dilakukan begitu. Jadi Islam itu sebenarnya positif dalam memandang hidup ini positif, ya, artinya dia kecenderungannya adalah kecenderungan kebaikan. Tidak ada Islam itu yang ajarannya kemudian mengajarkan keburukan, itu tidak ada. Maka alarmnya pun adalah alarm kebaikan. Maka ada doa di penutup akhir tahun, ada doa kemudian kita di awal mengawali awal tahun, itu apa? Itu adalah alarm positif sebenarnya. Kita bersikap optimis kita dalam kehidupan itu. Apa? Optimisme kita adalah kita akan melakukan niat kita melakukan kebaikan. Nah, meskipun nanti dalam perjalanan kehidupan itu tidak mungkin kita bisa lepas dari dosa, itu tidak mungkin. Ada saja. Mesti itu karena kita anak Adam, karena kita punya nafsu. Nah, makanya di situ kan kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tidak mungkin dia tidak ada dosanya. Pasti ada dosanya siapa saja. Nah, pasti ada dosanya. Kecuali memang orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah itu. Nabi Muhammad maksum itu. Betul. Nah, tapi selain itu tidak mungkin kita bisa lepas dari dosa itu. Dosa kecil kah? Dosa besar kah? Itu mesti itu. Nah, karena itu bukan dosa besar itu atau dosa kecil itu, tapi apa? Orang yang menyadari dosa itu. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang sebaik-baik orang yang keliru itu, yang salah itu apa? Orang yang bertobat. Apa? Orang yang tobat itu apa? Dia sadar bahwa dia salah, kemudian dia kembali kepada kebaikan. Yang problem itu adalah orang yang berbuat buruk, tapi dia tidak merasa dia berbuat buruk. Sehingga apa? Perbuatan buruk itu dia anggap perbuatan baik. Kalau orang itu sudah hilang rasanya, mati rasanya, dia tidak menganggap keburukan itu sebagai sesuatu yang buruk, bahkan dia menganggap keburukan itu sebagai sesuatu yang baik, sulit dia akan taubat. Sehingga akan kembali itu. Sehingga munculnya nafsu yang mendominasi di dalam dirinya gitu. Nah, dia akan didominasi oleh nafsu. Nah, itu yang kata Nabi, yang kelanjutan daripada hadis itu. Ada al-qayyis, kemudian yang kedua ada al-aziz. Al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu, orang yang tidak pandai itu, kata Nabi adalah apa? Orang yang atba'a nafsahu hawaha. Yang dia mengikuti nafsu hawanya itu, mengikuti dia dirinya itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita ini apa yang diperintahkan oleh nafsu kita ikuti terus, kita ikuti terus, kita ikuti terus. Ini perbuatan tahu sudah kita, ini perbuatan buruk. Tapi nafsu kita itu kadang tidak bisa kita membendung nafsu kita itu untuk mengikuti hawa nafsu kita itu. Hawa kita itu tidak bisa. Kita ikuti terus kita. Kenapa? Karena kebaikannya sudah hilang. Nah, karena alarm kebaikannya itu sudah. Ini orang pada sampai pada tahap apa? Menganggap keburukan itu sebagai kebaikan. Ada orang yang menganggap keburukan itu sebagai kebaikan. Apa? Dia tidak merasa lagi yang keburukan itu sebagai keburukan.
Nah, orang-orang yang seperti ini yang dia susah untuk kembali itu untuk taubat. Padahal di ayat-ayat yang lain itu juga disebutkan dosa itu sebenarnya baiknya itu adalah kembali dia untuk menjadi baik apa dengan cara taubat. Wa may ya'mal su'an, kata Allah itu. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Orang yang berbuat amal amal buruk. Kemudian aw yadlim nafsahu, amal buruk itu terhadap orang lain, amal zalim terhadap diri kita, itu berbuat buruk terhadap diri kita. Kita ada zalim itu terhadap orang lain, itu amal su. Ada yang zalim itu terhadap diri kita menzalimi diri kita. Apa? Melukai diri kita, mencacati diri kita, membuat diri kita ini celaka. Orang yang bunuh diri itu adalah yadlim nafsahu itu. Orang yang tidak merawat dirinya, orang yang tidak menjaga kesehatannya, itu adalah yadlim nafsahu itu. Nah, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Apa? Yang taubat itu tadi. Ya jadillah ghafurur rahim. Niscaya dia akan temukan Allah itu Allah Maha Pengampun dia. Nah, jadi apa? Bukan kesalahan itu karena Allah itu tahu sudah manusia itu memang tidak bisa lepas ada kecenderungan kesalahan untuk itu sebenarnya. Tinggal sejauh mana kontrol itu tadi gitu Pak. Nah, kontrol ini nanti akan kita bahas. Apa sih ibaratnya penawar atau kemudian juga langkah-langkah yang dapat memupuk untuk alarm ini agar terus hadir di tengah-tengah hati kita dan akal kita, karena terkadang begitu banyak kejahatan hari ini yang begitu masif, begitu yang terjadi, yang seolah-olah di belahan dunia manapun ini dijadikan sebagai salah satu hal yang biasa. Nah, artinya di tengah kondisi seperti ini rasa-rasanya perlu dari diri kita sebagai seorang muslim untuk tetap ada dengan rasa memiliki alarm itu tadi Pak ya, dan kemudian juga tidak selalu di dalam seluruh 1x24 jam melakukan keburukan, paling tidak menjalankan segala kewajibannya. Apakah ada langkah-langkah yang kemudian juga dapat dilakukan untuk bisa terus menghidupkan dan menyalakan akan alarm atau nilai-nilai keimanan di dalam diri kita? Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Amal baik dan amal buruk seringkali menjadi sebuah hal yang kita pikirkan, tapi seringkali juga menjadi sebuah hal yang kita abaikan. Dalam hal kewajiban, dalam hal yang istilahnya menjadi sebuah larangan, dan bahkan terjerembab pada situasi yang sulit untuk kembali dan istilahnya untuk bisa berada di jalur yang memang sebenarnya dan seharusnya. Bicara mengenai alarm di dalam diri, jangan melakukan itu. Kemudian ayo lakukan itu misalnya untuk kebaikan, tapi kalau untuk kejahatan jangan melakukan itu. Ada kata jangan dan ayo istilahnya di dalam secara pemaknaan yang mungkin dapat dimaknai oleh seluruh dari kita. Ada jangan dan ayo. Ayo dalam hal kebaikan, jangan dalam hal keburukan. Alarm ini sendiri kan menjadi sebuah hal yang rasanya begitu mahal harganya. Kalau kita dapat terus kelola dan jaga sampai akhir hayat kita dan mampu sampai memutuskan sampai kepada tahapan di mana perilaku kita memang didominasi oleh akal dan juga keimanan. Nah, apakah ada Pak kira-kira mungkin amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk terus kita menjaga akan segala sesuatunya untuk tetap berjalan dengan baik dan alarm tersebut masih hidup dan menyala dalam diri kita? Ya, jadi kita itu melihat diri kita itu dengan amal-amal kita, itu ulama kadang-kadang mengkiaskannya dengan kita melihat diri kita itu dalam bayangan cermin kita. Jadi semakin cermin itu bersih dia, semakin cermin itu memantulkan yang jernih dia terhadap diri kita. Nah, jadi itu apa? Itu artinya kebaikan dia. Bila kita jernih melihat diri kita, bila kita semakin baik melihat diri kita, semakin kita bersih melihat diri kita dalam cerminan itu, berarti masih
amal kita masih baik kita. Tapi ada juga cermin yang itu cermin yang buram. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan, karena tidak pernah digosok, karena tidak pernah dirawat cerminnya itu. Nah lalu apa? Pantulan diri kita di cermin itu juga jadi buram. Bahkan kadang-kadang ada yang hampir tidak terlihat lagi diri kita ketika kita bercermin dengan menggunakan cermin itu. Kenapa? Saking kotornya cermin itu. Nah itulah gambaran bahwa saking banyaknya amal perbuatan buruk kita, sehingga kita tidak dapat melihat lagi buruk itu sebagai suatu keburukan. Tapi buruk itu sebagai suatu kebaikan. Kenapa? Karena cermin yang digunakan untuk memotret diri kita, untuk melihat diri kita, itu sudah sangat buram. Apa yang menyebabkan cermin itu buram? Dosa kita. Nah, dosa kita itu yang menyebabkan cermin kita itu menjadi buram. Sementara apa yang menyebabkan cermin kita itu bersih, jernih, segala macam itu adalah amal baik kita. Semakin kita beramal baik, kita jaga hidup kita itu dari amal baik. Mungkin kalau amal baik sepanjang waktu tidak bisa kita. Karena ada saja yang itu menyebabkan kita untuk beramal buruk. Tapi jangan kita terlena dengan amal buruk. Terus bergulat kita. Kehidupan kita ini sebenarnya adalah pergulatan sebenarnya. Nah, kehidupan kita ini adalah pertempuran sebenarnya. Kehidupan kita ini adalah perkelahian sebenarnya. Dengan apa? Dengan nafsu kita sebenarnya. Nah, ketika nafsu kita itu dapat kita tundukkan, maka kebaikan-kebaikan itu mudah kita lakukan. Tetapi pada saat nafsu kita itu sulit kita tundukkan, kita mengikuti nafsu kita terus, maka sulit kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena kita sudah ditundukkan oleh nafsu kita. Nah, itulah nanti gambarnya begitu kita bercermin dalam diri kita, cermin dengan cermin diri kita sendiri, kita tidak melihat lagi diri kita itu sebagai diri kita. Kenapa? Saking kotornya diri kita, kita tidak melihatkan satu, kita tidak melihat kebaikan lagi. Yang kedua, kita melihat keburukan itu sebagai kebaikan. Bagaimana bila orang sudah sampai pada pandangan bahwa yang buruk itu adalah baik, dia tidak akan bisa melakukan kebaikan lagi. Kenapa? Karena dia tidak melihat kebaikan itu sebagai kebaikan, tapi melihat keburukan itu sebagai kebaikan. Kenapa jadi bisa seperti itu? Karena dosanya sudah menutupi mata hatinya. Jadi dia tidak bisa melihat lagi kebaikan. Dan alarm itu tadi, alarmnya itu hilang bukan, gitu, bukan buram lagi, bukan sayup-sayup lagi, tapi sudah tidak ada lagi. Itu yang kemudian itu juga yang menjadi kita jaga itu. Nah bicara mengenai hal-hal yang di dalam secara eksternal, Pak, adakah kemudian juga amalan yang sebenarnya mempengaruhi diri kita? Betul. Ada sebagian guru yang menyampaikan bahwa ketika makanan yang kita konsumsi begitu ya, itu seringkali memberi dampak terhadap istilahnya tingkah laku kita, kemudian juga sikap kita dan lain sebagainya. Dalam beberapa ilmu sendiri diajarkan bahkan yang lupa akad saja istilahnya, ini memberi dampak terhadap diri kita, apalagi yang istilahnya makan makanan yang mungkin dilarang di dalam agama. Bagi sebagian orang kan ada terkadang yang fanatik dengan ini, tapi ada di satu sisi juga ketika misalnya dia keluar negeri dan lain sebagainya dengan mudahnya untuk kemudian juga mengkonsumsi atau bahkan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari itu semua. Tapi dengan kondisi seperti ini, Pak, apa yang menjadi landasan bagi kita untuk terus di dalam jalur yang memang sebenarnya di tengah begitu banyak hari ini yang istilahnya disamarkan di dalam sebuah kenikmatan. Istilahnya hari ini yang kalau dulu bicara mengenai dosa mungkin diidentikan dengan hitam, diidentikan putih kalau itu bicara mengenai pahala. Tapi rasa-rasanya begitu banyak aktivitas, begitu banyak makanan, begitu banyak hal-hal yang mungkin saat ini diabu-abukan sehingga terjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tapi di satu sisi hukum di dalam diri, di dalam agama itu tetap berjalan begitu, Pak. Modernisasi, teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana landasan itu semua untuk bisa kita tetap di dalam jalur tracknya itu tadi? Iya, sebenarnya kalau Islam sendiri kan dia tidak bertentangan dengan kemodernan, dengan kemajuan, dengan perkembangan teknologi, dengan dunia yang semakin maju, dengan apa saja sebenarnya. Asal yang pertama bahwa kemajuan dan teknologi dan lain sebagainya itu adalah untuk kebaikan. Kebaikan itu adalah amal soleh dia.
Nah, jadi sebenarnya apapun itu hanya media saja, itu hanya alat saja. Nah, kita seperti ini itu hanya alat saja, hanya media saja. Media untuk menyampaikan kebaikan. Nah, dulu itu medianya berbeda dengan media kita sekarang itu. Jadi sebenarnya bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah apapun yang perkembangan dari perkembangan dunia saat ini, itu yang kita melihatnya itu sebagai itu adalah media untuk kita menuju kepada kebaikan. Nah, itu satu dulu. Bahwa kita menuju kepada kebaikan. Dan apapun sebenarnya bisa kita, media itu bisa dia bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Tapi bila kita memang dari awal itu berniat kuat itu untuk kebaikan, maka dia akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi memang kalau kita niat kita untuk keburukan, dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, lalu apa yang kita perlu kuat? Perlu kuat kita kuatkan itu adalah karena manusia kita ini kan terdiri dari jasmani dan ruhani ya. Jasmani kita itu sumber kekuatannya dari mana? Dari makanan. Dan jasmani kita itu berpengaruh kepada ruhani kita. Bila jasmani kita itu banyak dimakani sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak halal dalam bahasa agama, kemudian sesuatu itu memakan makanan dari yang bukan hak-hak kita segala macam, itu jasmani kita itu akan berpengaruh kepada ruhani kita. Apa? Ruhani kita itu semakin berat ya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena jasmani kita itu tidak memakan kebaikan-kebaikan itu, tidak memanfaatkan. Jadi indikatornya ketika kita susah untuk melakukan kebaikan, ibadah, susah ibadah, kewajiban dan lain sebagainya, maka mungkin itu bisa menjadi sebagai indikator. Indikatornya bahwa apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum itu sesuatu yang tidak baik. Maka ada kata Nabi itu seorang musafir dia, ash wa akbar. Dia itu rambutnya acak-acakan, itu menunjukkan bahwa dia melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian bajunya itu berdebu segala macam. Kemudian orang yang dalam keadaan perjalanan itu sebenarnya dalam keadaan musafir itu dia mudah untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah itu. Tapi ini tidak, dia berdoa ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa terus. Tapi kata Nabi, bagaimana dia bisa dikabulkan doanya oleh Allah sementara wa mat'amuhu wa masyrabuhu wa malbasuhu haram. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu adalah sesuatu dari hal-hal yang haram. Jadi tidak dikabulkan doa itu. Artinya apa? Makanan itu adalah fisik, doa kita kepada Allah itu adalah pendekatan rohani kita, kedekatan rohani kita dengan Allah. Kalau fisik kita tidak terjaga dari sesuatu yang itu kotor, yang itu dapat menjauhkan diri kita kepada Allah, bagaimana kita mungkin bisa dekat dengan Allah dengan doa-doa kita? Nah, sama kayak kita, kalau kita datang ya ke orang mulia, kemudian apa? Kemudian kita memakai pakaian yang kotor. Pakaiannya ini bekas dari kencing kita, maaf. Pakaiannya bekas dari ini kita. Pakaiannya kita datang dengan cara yang kotor. Kemudian kita datang ke tempat orang mulia, ke tempat orang terhormat, ke tempat yang itu orang semua datang dengan menghormati dia. Sementara kita datang dengan pakaian-pakaian yang kotor. Bisa diterima tidak? Meskipun kita terlihat lelah, meskipun kita dalam perjuangan hidup kita terlihat capek kita, meskipun beban hidup kita kayaknya berat sekali kita. Kenapa? Karena beratnya hidup kita itu. Kita orang susah, kita tidak berpendidikan, kita tidak memiliki pengetahuan. Macam-macam beban hidup kita itu banyak sudah. Dari keluarga kita dibebani, dari masyarakat kita, macam-macam sudah. Sebenarnya Allah sangat kasihan sekali dengan hambanya itu. Cuman apa? Hambanya tidak kasihan dengan dirinya. Lalu dia mendekat kepada orang yang baik, tapi dalam keadaan kotor. Yang mestinya orang baik itu kasihan dia. Dia akan kasihkan ini, kasihkan ini. Tapi begitu melihat penampilannya seperti itu, dia tidak akan mengasihkan. Nah, seperti itu juga Allah dengan hambanya. Kita datang ke dalam keadaan kotor, yang kita itu tidak mau kita untuk berbuat baik, untuk kita bertaubat. Nah, berarti kan kita datang dalam keadaan kotor, kita tidak mengakui bahwa itu kotor, tapi kita mengakui itu sebagai kebaikan. Itu Masya yang kemudian Allah, tidak yang menjadi kunci bagi menjadikan kita itu susah dalam kehidupan kita itu. Insya Allah dengan apa yang tadi sudah disampaikan bisa memberikan keberkahan. Di segmen berikutnya nanti kita bicara mengenai niat. Ya Pak ya. Niat ini sendiri kan balik lagi terkadang terlihatnya melakukan amal kebaikan begitu. Tapi balik lagi kepada niat yang bisa saja itu menjadi sebuah ladang keburukan bagi kita. Apakah mungkin seperti itu? Nanti kita akan atau mungkin sebaliknya dengan kondisi di mana kita melakukan
terlihatnya di mata manusia itu merupakan sebuah keburukan, namun ternyata mendatangkan sebuah kebaikan karena niat yang kemudian juga ada di dalam diri kita. Apakah mungkin bisa seperti itu dengan amal baik dan juga amal buruk yang hadir di tengah kehidupan kita? Kita nanti akan bahas di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Kita tentu ingat dengan sebuah riwayat di mana banyak sekali orang yang tergelincir ketika melakukan persedekahan dan lain sebagainya, namun di dalam hatinya ternyata ada ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ada juga sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa di mana seorang pria atau pemuda yang kemudian juga beliau ternyata meninggal setelah keluar dari tempat prostitusi dan lain sebagainya, namun bahkan tidak ada yang ingin menguburkan begitu, namun ternyata beliau adalah seorang wali Allah yang kemudian juga begitu mulia di hadapan dan di sisi Allah. Artinya kan dua hal ini hanya Allah yang mampu mengukur kadar akan sebuah amal begitu ya. Mungkin manusia di satu sisi menganggap mulia, tapi di satu sisi bisa saja itu sebaliknya. Atau bisa saja ada hal yang tercederai dari hal itu. Tapi bisa juga dengan kondisi sebaliknya. Di mata manusia mungkin hina dan lain sebagainya. Tapi di sisi lainnya itu begitu dimuliakan. Karena sebuah niat yang ada di dalam diri akan amal yang dilakukan. Amal ini sendiri kan bentuk sebuah perbuatan. Betul. Gitu ya Pak ya. Baik itu yang mungkin terbesit atau yang bahkan sampai pada hal prakteknya begitu. Nah dengan kondisi seperti itu Pak. Sejauh mana sebenarnya niat memiliki peran di dalam hal ini? Jadi niat itu sebenarnya pendorong kita untuk beramal ya. Jadi tidak ada sesuatu amal yang itu tidak didorong oleh atas dasar niat itu, tidak ada kita. Kita datang ke majelis ini, ya. Kita punya niat itu sejak dari awal. Apa? Oh saya ini mau mengisi majelis. Apa yang mau sampaikan kita sampaikan. Apa niat kita, apa maksud kita, itu mesti ada terbesit dalam hati kita. Kalau niat itu adalah niat untuk kita mengisi kebaikan kita, mengisi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, maka niat itulah yang kita dari awal dari hati kita, itu yang kita bawa sampai ke sini itu. Sementara nanti memang niat itu kadang-kadang nampak dari amal seseorang itu. Nampak dalam perbuatannya, nampak dalam tingkah lakunya. Biasanya ada yang amal-amal itu, ada juga yang tidak nampak sama sekali. Kita baru tahunya nanti sesudah kita berlangsung lama, baru kita tahu, oh niatnya ternyata orang ini tidak baik waktu itu. Untung saya dilindungi oleh Allah sehingga saya bisa terselamatkan. Ternyata ada orang yang tidak dilindungi. Dia mendapatkan keburukannya. Datang dengan cara yang baik, datang dengan pakaian yang baik, datang dengan senyuman, datang dengan kata-kata manis. Ternyata datang ke kita mau menipu. Nah, tapi kita dilindungi. Nah, itu apa? Kita tidak tahu niat seseorang itu. Tapi penampilan dia adalah penampilan seolah-olah adalah penampilan yang baik. Nah, itu kadang-kadang niat itu memang ada yang di dalam niat itu di dalam hati semua. Dan orang tidak tahu niat orang itu. Tidak tahu kita niat orang itu apa niat orang itu. Tapi kadang-kadang juga niat itu muncul dan kita ketahui sesudah dia berlalu. Nah, baru kita mengetahui, oh niat orang itu ternyata. Meskipun kita tidak sepenuhnya mengetahui. Karena niat itu masing-masing ada di hati orang lain. Itu yang mengetahui siapa? Dia dengan Allah saja mengetahui itu. Niat dia melakukan sesuatu itu. Nah, jadi apa? Karena niat itu menjadi pendorong amal kita, penting terutama untuk ibadah itu. Penting kita berniat. Untuk urusan dunia pun, kalau kita niati untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala akhirat kita. Tapi kalau untuk urusan dunia kita tidak niatkan untuk akhirat kita, maka hanya menjadi ladang dunia kita saja, tidak menjadi ladang akhirat kita. Nah, itulah pentingnya niat kita. Oke. Nah, jadi hal niat yang penting itu betul. Ternyata ditanamkan di dalam diri. Betul, niat itu harus kita sedikit tanamkan mungkin dari Pak, awal. Sedikit mungkin sebagai edukasi, sebagai ilmu juga bagi para pemirsa di rumah. Seringkali kan bicara mengenai niat adalah hal yang dilafazkan. Betul. Nah, hal-hal yang kemudian juga dilafazkan baik mungkin pada saat perjalanan, pada saat hal-hal yang mungkin persiapan sebelum melakukan kegiatan atau perbuatan dan amal tersebut.
Apakah memang bicara mengenai niat, bicara mengenai lafaz yang harus kita ucapkan atau yang tertanam di dalam hati sebagai layaknya sebuah alarm tadi yang ada di dalam diri kita? Jadi niat itu sebenarnya letaknya di hati sebenarnya. Sebenarnya. Jadi yang ibadah itu pun dia sah kalau dia tanamkan dalam hati. Nah, lafal ini adalah penguat apa yang di hati. Karena kadang-kadang hati kita itu lalai. Lalu lafal ini yang menguatkan hati kita. Ketika kita berniat dengan lafal kita, maka kita sesungguhnya memperkuat niat yang ada di hati kita. Tapi bila kita sudah kita kuat dalam hati kita itu tanpa dilafalkan itu pun sudah dan itu yang dinilai, bukan lafalnya itu yang dinilai. Waktu kita akad nikah itu kan dilafalkan kan? Betul. Saya nikahi engkau dengan ini itu segala macam. Kemudian kita mengucapkan sighatut ta'liq itu dilafalkan. Sebenarnya yang betul itu yang ada sesungguhnya itu, yang benar sesungguhnya itu di dalam hatinya. Meskipun lafalnya mengucapkan saya tidak akan menyakiti istri saya, batinnya saya akan menafkahi istri saya, itu kan yang dilafalkannya. Tapi kemudian sudah dalam praktek dalam kehidupannya dia melakukan kekerasan dan sebagainya. Berarti apa? Antara yang dilafalkannya dengan yang di hatinya dari awal itu berbeda dia. Nah, sebenarnya yang niat itu adalah apa yang di hati kita itu. Nah, yang di hati kita itu nanti yang akan memunculkan amal kita. Dan itu harus kita jaga terus hati kita itu. Nah, yang berat itu adalah menjaga hati kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa mengotori hati kita. Orang lingkungan kita bisa mengotori kita. Betul. Nah, kondisi batin kita, kondisi fisik kita bisa mengotori kita. Kita dalam keadaan miskin itu diri kita. Kita dalam keadaan sakit itu bisa mengotori kita. Kita dalam keadaan susah bisa mengotori kita. Kita dalam keadaan capek bisa mengotori diri kita. Kenapa beribadah terus? Nah, sementara kesehatan itu ada dijamin oleh Allah. Sementara engkau disakitkan terus oleh Allah. Kenapa masih tetap beribadah? Nah, itu kan berarti diri kita itu bisa mengotori hati kita. Lalu apa? Begitu kita tidak bisa menolak hati kita, akhirnya apa? Kita mengingkari nikmat Allah yang lain itu. Nah, lalu apa? Karena karena dari dalam diri kita, nah kemudian kita tidak bisa membendung itu, nah lalu akan muncul kekufuran yang lain. Kenapa? Jadi ketika kita dapat nikmat itu sendiri, tidak kemudian juga pada situasi tertentu, karena roda kehidupan itu kan berputar gitu Pak ya. Betul. Ketika dalam situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan, maka ketika iman atau kemudian juga akal dipelihara dan dijaga dengan baik, insya Allah akan membawa alarm itu untuk kemudian juga hal-hal yang positif dan juga baik. Terakhir Pak, yang ingin diucapkan atau yang ingin disampaikan dalam tema kita pada hari ini, mungkin terdengar berat istilahnya di dalam prakteknya, tapi di satu sisi ini yang memang seharusnya kita lakukan sebagai seorang umat muslim dan juga muslimah, dan bahkan PR kita sampai menutup mata sampai akhir hayat yang insya Allah kita harapkan semua dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, apa yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita yang harus tetap kita pegang teguh agar amal-amal yang kita lakukan didominasi kepada amal-amal yang baik, bukan amal-amal yang buruk. Jadi kalau kita di sholat Jumat itu, kita sering khatib itu membaca ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sebenarnya modal kita itu yang kita jaga itu apa? Yang pertama itu adalah takwa. Nah, jadi takwa itu apa? Takwa itu taat kita kepada Allah, itu kita lakukan. Maksiat kita kepada Allah, itu kita jauhi. Nah, selama kita dalam kehidupan kita selalu mengukur ini ketaatan kita kepada Allah sejauh mana, pelanggaran kita terhadap Allah itu sejauh mana, selalu kita jaga itu takwa itu. Nah, orang yang muslim boleh jadi dia tidak bertakwa dia. Nah, yang bertakwa itu, yang muslim itu kita harus menjaga ketakwaan kita. Nah, ketakwaan kita itu adalah itu yang kita jaga sampai kita mati. Haqqa tuqat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bukan illa wa antum muttaqun. Muslimun, takwa itu nanti yang menjaga keislaman kita itu. Bila orang itu bertakwa, itu yang kata Nabi yang di akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Dia menjaga takwanya dia. Nah, meskipun dia itu yang berat kita. Lalu apa? Menjaga kita. Jadi kita itu hidup ini adalah menjaga ketakwaan kita. Biar kita wala tamutunna illa wa antum
muslimun, bukan wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Karena berat takwa itu. Orang muslim harus menjaga ketakwaannya. Banyak juga orang muslim yang tidak takwa dia. Nah, makanya puasa itu untuk la'allakum tattaqun, ya kan? Nah, apa? Agar bertakwa. Bukan la'allakum muslimun. Nah, tapi la'allakum tattaqun, bukan la'allakum taslamun atau tuslimun. Bukan itu. Itu yang kita jaga. Jadi apa kehidupan ini? Takwa yang kita jaga. Takwa itu dengan apa kita jaganya? Dengan amal. Nah, jadi takwa saja tidak mungkin tanpa amal. Jadi takwa itu harus amal. Amal itu amal apa? Amal soleh yang kita lakukan. Jadi takwa itu membawahi amal. Amal itu adalah membawahi amal yang soleh. Nah, dengan jaga itu kita akan terjaga kehidupan kita. Ya, itu tadi yang intinya menjadi bagian di dalam sebuah kehidupan kita itu adalah memang rasanya sulit gitu untuk kemudian juga dijalankan, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Karena apalagi sebagai seorang muslim, rasanya dunia ketika kita tahu bahwa ini hanya tempat transit, maka fokus utama kita adalah akhirat itu tadi, Pak ya. Amal untuk akhirat kita. Betul, dan semoga kita selalu dimudahkan untuk bisa Amin, melakukan amin, amal amin. yang orientasinya adalah akhirat gitu Pak ya. Amin. Karena mengingat apapun rasanya, bicara mengenai niat juga, ketika kita bicara melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin sifatnya dunia, layaknya bekerja, Betul. kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan, menghadiri undangan dan lain sebagainya. Terkadang kan banyak orang yang salah paham bahwa amal itu dibatasi dengan peribadahan saja begitu ya. Padahal dengan kondisi di mana kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan namun ditanamkan di dalam diri dengan niat yang kuat untuk menunaikan hajat seseorang terhadap diri kita misalnya, atau kemudian juga insya Allah memberi kebermanfaatan bagi orang lain atas ilmu yang sudah pernah kita pelajari dan lain sebagainya, setidaknya itu menambah ya Pak ya, menambah akan amal-amal yang mungkin terlihatnya seperti duniawi tapi ternyata memiliki sisi dan nilai pahala ukhrawi yang insya Allah membawa dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Insya Allah ini menjadi keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Hairul Huda. Sama-sama, terima kasih para pemirsa di rumah yang amin ya Allah. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.